Presiden Prabowo Subianto telah resmi membentuk Dewan Pertahanan Nasional. Meski memang belum diperlukan, keberadaan Dewan Pertahanan Nasional ini dinilai bertabrakan dengan fungsi kementerian dan lembaga lainnya, serta berpotensi memberangus demokrasi. Senin 16 Desember lalu, Presiden Prabowo Subianto memberikan tugas tambahan kepada Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Menteri Pertahanan merangkap sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional. Dalam Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024, Dewan Pertahanan Nasional atau DPN mempunyai tugas utama memberikan pertimbangan dan perumusan solusi kebijakan dalam rangka penetapan kebijakan di bidang pertahanan nasional yang bersifat strategis. Karena bersifat strategis dan lintas sektoral, DPN memiliki keanggotaan yang mencakup berbagai kementerian dan lembaga, termasuk kementerian dan lembaga lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan pertahanan. Pemerintah beralasan pembentukan DPN ini merupakan amanat Undang-Undang Pertahanan Negara. Sejak diundangkan pada tahun 2002, DPN belum pernah dibentuk. Intinya ini bukan kita dalam arti mau membuat lembaga baru, tapi memang amanah undang-undang sudah ada. Hanya selama ini belum dieksekusi amanah dari konstitusi itu dan juga belum diterjemahkan. Nah, harapannya dengan adanya Dewan Pertahanan Nasional ini, solusi-solusi kebijakan pemerintah yang terkait dengan tadi kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, apalagi kita kan bicaranya geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi, ini bisa terwadahi. Meski tampak ideal, pembentukan DPN ini bukan tanpa masalah. Menurut pengamat pertahanan, fungsi DPN sebenarnya sudah ada pada Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Selain itu, DPN juga bertabrakan dengan fungsi Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas dan Dewan Ketahanan Nasional atau Wantanas. Walaupun memang nantinya Wantanas akan dilebur ke dalam DPN. DPN ini seperti hanya redundancy saja gitu, mengulang-ulang kerjaan yang sebenarnya sudah ada di berbagai KL. Misalnya, kalau fungsi dia adalah mengkoordinasikan kebijakan pertahanan, kita punya Menko Polkam yang sekarang udah dipisah pula dari hukum kan. Dia harusnya fokus ke isu politik dan keamanan gitu. Kita juga masih ada KSP yang meskipun sekarang belum jelas isinya siapa, tapi di zaman 10 tahun Jokowi, KSP Deputi 5 itu mengkoordinasikan isu-isu keamanan juga di dalamnya. Ketika kita ngomongin kajian, ada Lemhanas, ada Wantanas. Jadi sebenarnya DPN ini kemudian tempatnya di mana dalam apa ya namanya hubungan antar KL di isu pertahanan. Selain itu, fungsi DPN pada pasal 3 huruf F juga dinilai bermasalah dan berpotensi multitafsir. Koalisi Masyarakat Sipil mengkhawatirkan DPN nantinya bisa berfungsi mirip Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Kopkamtib di masa Orde Baru yang membahayakan kehidupan demokrasi. Apa makna fungsi lain-lain itu kan tentu bisa bermakna macam-macam untuk kepentingan politik tertentu, untuk kepentingan kekuasaan dan lain sebagainya. Yang hal itu bisa ditafsirkan sangat luas. Padahal di dalam Undang-Undang Pertahanan jelas sekali, tadi Bung Andi menjelaskan, fungsinya jelas kok, hanya sebagai penasihat Presiden dalam perumusan kebijakan pertahanan, dan kata Bung Teo hanya untuk konteks mobilisasi dan lain sebagainya. Jadi nggak ada fungsi lain-lain di dalam Undang-Undang 3 2002. Pertanyaannya, kenapa harus dipaksakan ada di dalam Perpres fungsi lain-lain? Siapa yang nitip gitu kan? Pasti kan ada sesuatu itu. Di tengah tantangan keamanan global dan geopolitik yang makin memanas, keberadaan Dewan Pertahanan Nasional memang diperlukan. Hanya saja, perspektif pertahanan saat ini tidak seharusnya diselesaikan hanya melalui kacamata militer. Ada pelebaran spektrum ancaman gitu. Nah, ketakutan kita kalau bukan kecemasan kita kalau DPN ini kemudian isinya misalnya adalah Menhan, mantan jenderal, kepala BIN, jenderal, terus Pak Prabowo sendiri jenderal, perspektifnya akan sangat militeristik. Sementara menghadapi ancaman yang semakin lebar itu tidak bisa hanya dengan satu kacamata militeristik. Misal serangan cyber kan tidak dilawan dengan senjata. Kedaulatan dan keselamatan bangsa memang mutlak dipertahankan. Hanya saja jangan sampai alasan tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan politik sesaat. Gun Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.